Hukumnya NFT. Sebenarnya, diskusi tentang non-fungible token atau lebih dikenal dengan singkatan NFT sudah dimulai dari 1 tahun belakangan di Indonesia, terutama di kalangan para ilustrator yang membuat karya seni digital. Tapi, rasanya perbincangan NFT Bros dan Sis ini baru memuncak ketika Gozali menjadikan foto selfie hariannya menjadi NFT dengan sebutan Gozali Everyday. Per 18 Januari 2022, Gozali telah meraup 1,7 miliar rupiah dari NFT. Tapi, apakah itu NFT dan bagaimana hukum memaknai NFT? Pertama, apa itu NFT? Karena belum ada aturan khusus tentang NFT, maka kita gunakan definisi secara bebas saja ya. Menurut Investopedia, NFT adalah aset kripto di dalam blockchain dengan kode identifikasi unik yang berbeda-beda satu sama lain, maka itu disebut non-fungible. Konsep non-fungible ini berbeda dengan mata uang kripto atau mata uang pada umumnya, yang mana ketika kita menyetorkan uang ke bank, kemudian mengambil uangnya lewat ATM, nomor seri fisik dari uang tersebut jelas berbeda. Tetapi tidak masalah secara fungsi karena memang sifatnya fungible. Tapi, apakah membeli NFT sama dengan membeli hak cipta atas suatu karya? Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana hukum memaknai NFT? Jawaban singkatnya, NFT bukanlah hak cipta. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan ini, kita harus membahas apa aset yang diwakilkan oleh NFT. NFT adalah token, bukanlah karya. Token di sini mengacu pada kode unik yang menandakan adanya transaksi di dalam blockchain, tetapi bukanlah karya itu sendiri. Jika dibandingkan, NFT adalah kwitansi atau resip atas sebuah karya, bukan karya itu sendiri. Jadi, NFT bisa dikatakan sebagai bentuk derivatif atas sebuah karya. Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan umum terkait kepemilikan NFT. Apakah membeli NFT memberikan hak cipta atas sebuah karya? Tidak, kecuali diperjanjikan demikian dalam transaksi NFT. Hak cipta atas karya, baik hak moral maupun hak ekonomi, tetap dimiliki oleh pemilik hak ciptanya, baik pencipta karya atau pihak yang menerima lisensi hak cipta. Apakah membeli NFT memberikan hak untuk menduplikasi atau mentransformasi karya tersebut? Tidak. Karena aset dalam NFT bukanlah karya, tetapi resip atas transaksi di dalam blockchain mengenai sebuah karya, bukanlah karya itu sendiri. Apakah pemilik hak cipta dapat meminta NFT untuk dihilangkan? Secara logika hukum, seharusnya bisa, apalagi jika menggunakan asumsi bahwa NFT adalah produk derivatif dari karya. Namun, ada baiknya penghapusan NFT tersebut memang didasari pada kerugian atau potensi kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Salah satu contohnya adalah kasus pencurian karya milik Tahi Lalatz yang kemudian dimint langsung oleh orang lain menjadi NFT dan dijual di platform OpenSea. Dalam hal ini, tentunya Tahi Lalatz sebagai pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk meminta penghapusan NFT tersebut terhadap pihak manapun yang tidak berhak, baik langsung ke pihak yang bersangkutan atau melalui platform tempat NFT tersebut dijual. Nah, adakah risiko-risiko hukum lain mengenai NFT? Ada beberapa risiko hukum yang mulai dipertimbangkan mengenai boomingnya NFT. Yang pertama tentunya adalah pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah potensi penggunaan NFT sebagai sarana pencucian uang. Ya, meskipun sarana pencucian uang melalui karya seni konvensional juga sudah quote-unquote terjadi sejak dulu. Selain itu, aspek kewenangan pemerintah untuk mengawasi NFT juga menjadi pertanyaan. Betul bahwa sistem blockchain adalah sistem yang terdesentralisasi, dalam artian terlepas dari campur tangan pemerintah. Namun, platform tempat NFT dijual masihlah tetap dalam jangkauan pemerintah, terutama dalam konteks penyelenggara sistem elektronik di dalam rezim PPPSTE dan Perkominfo 5 tahun 2020. Maka itu, apakah ini desentralisasi sepenuhnya? Atau campur tangan pemerintah tetaplah diperlukan untuk menghindari risiko kejahatan? Demikian adalah bahasan singkat mengenai NFT. Silakan share pandangan kalian mengenai aspek hukum dari NFT di kolom komentar ya. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, silakan ikuti course dari Loophole Academy dengan judul Penyelenggaraan dan Pendaftaran Sistem Elektronik. Sampai jumpa!